Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatuni Santunato di channel YouTube aku Saskia Rafatuni dalam episode Tutorial and Tips. Setelah kemarin kita membahas tentang animasi pendidikan yang jauh lebih baik dari TV, mungkin kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk cara untuk melakukan uji coba video pendidikan zaman dulu dan sekarang menjadikan bahan belajar untuk anak selain dari buku. Jadi gini, kan masa anak itu kan masa dimana kita tuh mulai bersekolah dari umur 3 sampai umur kuliah. Akan tetapi jika kita tahu bahwa biasanya kalau di hari sekolah seperti hari Sabtu dan Minggu kan mereka biasanya main. Tapi selain kita bermain itu jangan lupa juga untuk belajar lewat dari video pendidikan loh, selain dari buku. Karena sebanyak yang kita tahu bahwa anak-anak itu membutuhkan waktu kegiatan belajar di waktu malam sepulang sekolah supaya pada saat di sekolah kita bisa ingat pelajaran apa di mata dari buku. Nah, selain dari buku, kita juga bisa melakukannya dengan menonton uji coba video pendidikan zaman dulu dan sekarang yang sudah di-download di YouTube. Maksudnya, nih, kalau keadaan lagi internetnya lagi belum dipasang wifi di rumah atau internet dan kuotanya habis, kita bisa downloadnya secepat mungkin sebelum masa kuota diinginkan. Nah, bagaimana cara untuk melakukannya? Cara pertama adalah cari dulu video yang lebih pas untuk anak kita. Jadi gini, video pendidikan tuh memang sama sekarang kan udah dibuat VCD, sekarang dibuat dari YouTube. Nah, kalian cari yang suka favorit kita sesuai nostalgia kita saat kita masih melakukan cara yang sama lewat VCD untuk kemudian di-download dan ditonton kembali oleh anak kita ya. Maksudnya video pendidikannya bebas asalkan boleh yang dongeng tapi nggak usah terlalu banyak, cukup untuk menghemat memori saja. Apalagi cari download yang kapasitas kualitasnya agak sedikit rendah, normal. Kenapa? Karena kan kalau kualitasnya tinggi itu bisa memakan memori yang sedikit jadi banyak. Jadi cukup pilih memori saja. Bisa dari kategori pelajaran, turun dari kategori lagu. Itu kan lagu juga karena juga bagus loh buat merangsang motorik kita untuk bermusik. Kemudian yang kedua, ubah dulu setting propertiesnya sebelum dimasukin ke hard disk external. Kenapa? Karena kan gini, karena kalau kita awal download itu kan judulnya suka asal-asalan. Jadi kita ubah judulnya dan properti sekaligus sesuai dengan keinginan kita sendiri dan tambahkan rating tuh di properties tuh menjadi 5. Kenapa? Karena kan kalau rating pendidikan itu seharusnya kan ratingnya harusnya 5. Jika dibandingin dengan game yang biasanya cuma 3 atau 5 doang, tapi pelajar juga penting ya. Penting supaya kenapa? Karena kan kalau kita nonton video pendidikan zaman dulu dan sekarang di luar kesibukan sekolah itu bisa bermanfaat juga nih. Jadi kita pasang di TV, jadi kita perlu pasang. Jadi tujuannya juga untuk menghemat uang untuk membeli VCD dan DVD yang biasanya tuh fokusnya untuk buat beli DVD film. Tapi di video pendidikan juga boleh asalkan tapi kebanyakan dari video pendidikannya dari Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu merupakan negara yang terkenal dengan program pendidikan yang sangat bervariasi, terutama tepat paling setting yang sering digunakan di Pastiris. Oh iya sih, karena aku udah post di gimana sih cara pendidikan zaman dulu yang di Singapura itu cukup populer, terutama bisa bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, simpan sesuai kategori dan folder. Jadi gini, cara untuk menyimpan yang tidak salah adalah setelah kita setting, simpan sesuai folder kategori, bisa kategori pelajaran, kategori kartun pendidikan ataupun kategori musik. Jadi harus dipilih beda-beda supaya supaya tidak salah dalam memilih pelajaran mana yang paling pas ya untuk menontonnya nanti. Kemudian yang keempat, uji cobanya pasang video pendidikan dari server eksternal di TV ada colokannya. Kalau colok ada TV yang khusus untuk selain USB ada juga untuk eksternal, jadi kita bisa pasang di sini terus kita ujikan uji coba terlebih dahulu. Apakah mastiin apakah benar-benar rusak tidak, karena biasanya kalau awal biasanya suka rusak berhenti tinggal jalan seperti itu. Kalau misalnya rusak harus diulang kembali lagi dan setting lagi ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita dan saya cara melakukan uji coba video yang terakhir adalah pastikan setelah selesai uji coba harus selalu cek dulu properti sekali lagi supaya tidak ada kesilapan atau kesalahan. Misalnya seperti suara DB delay atau gambar kualitas tidak bagus atau ada yang macet dan sebagainya ya. Nah, jadi kenapa manfaatnya sangat penting kalau uji coba video itu adalah supaya digunakan sebagai bahan mengajar untuk anak, supaya nanti anak-anak kalau kita di luar sekolah bisa mendisiplinkan waktu anak dengan membatasi kegiatan bermain dan belajar, supaya mereka tuh bisa memahami pelajaran
pelajaran apa yang dipelajari di sekolah ataupun di sekolah. Dan untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jadi selain itu juga mata kita tidak terlalu capek tuh karena kita membaca buku pelajaran sekolah, sehingga dibutuhkan istirahat supaya tidak terlalu merasa bosan untuk belajar lewat buku ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan seperti biasa tuh komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.